Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap awal pasti ada akhirnya. Dan setiap permulaan kisah, pasti ada penutupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara hidayah untuk umat-umatnya agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu selesai tugas itu, tentu Rasul akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 Hijriah, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyamar sebagai manusia biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Lalu malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Sebelum lanjut, follow dan subscribe akun Dakwah Gaib. Semoga Allah panjangkan umur dan dilimpahkan rezekinya untuk kita semua. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara malaikat maut itu, lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya, "Siapakah yang ada di depan pintu itu?" "Ada seorang lelaki yang memanggilmu Rasulullah, dan saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah sedang sakit." Lalu kemudian dia memanggil lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. "Tahukah kamu siapakah dia?" tanya Rasulullah. "Tidak wahai Rasulullah," jawab Fatimah. Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai anakku Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah dan yang meramaikan kubur." "Masuklah, wahai malaikat maut," jawab Rasulullah. Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam ya malaikat maut," jawab Rasulullah. "Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" tanya Rasulullah. "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika engkau izinkan akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang," jawab malaikat maut. Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" "Saya tinggalkan dia di langit dunia," jawab malaikat maut. Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" tanya Rasulullah. Lalu Jibril menjawabnya, "Ya wahai kekasih Allah, sesungguhnya Allah telah rindu bertemu denganmu." Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, katakan padaku apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, pintu-pintu langit akan terbuka dan para malaikat sudah menantikanmu di sana. Semua pintu surga telah terbuka lebar menantikan kedatanganmu." Meskipun mendengar kabar gembira dari malaikat Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terlihat cemas. Melihat kecemasan Rasulullah, malaikat Jibril bertanya, "Mengapa engkau masih cemas seperti itu? Apakah engkau tidak bahagia mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" Rasulullah kembali bertanya, "Beritahukanlah kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak?" Malaikat Jibril menjawab, "Jangan khawatirkan nasib umatmu, ya Rasulullah. Aku mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, Aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu." Rasulullah merasa sedikit tenang. Tak terasa, saat-saat kepergian sang Rasul semakin dekat. Malaikat Israel terlihat sedang menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan, ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diambil. Tubuh Rasulullah basah karena keringat. Urat-uratnya tampak tegang, sambil merasakan rasa sakit. Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Melihat Rasulullah dalam kesakitan, malaikat Jibril hanya bisa memalingkan wajahnya. Ia tidak tega melihat Rasulullah dalam penderitaan seperti itu. "Wahai malaikat Jibril, apakah engkau merasa jijik melihatku sehingga kau memalingkan wajahmu?" tanya Rasulullah. Malaikat Jibril menjawab, "Siapakah yang akan tega melihat kekasih Allah menghadapi ajalnya?" Hingga di saat menjelang akhir hayatnya, sang Rasul pun tetap memikirkan nasib umatnya. Bahkan ketika merasakan dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut,
Rasulullah masih sempat berdoa untuk keselamatan umatnya. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan timpakan kepada umatku, doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tubuh Rasulullah semakin dingin. Bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib mendekati beliau, dan Rasulullah berbisik, jagalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kalian. Tangisan terdengar di sekeliling dan Fatimah menutup wajahnya dengan tangannya. Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah, dan beliau berbisik, ummati, ummati, ummati. Rasulullah pun wafat pada Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Adapun yang memandikan Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya dan Jibril akan membawa hanut atau minyak wangi dari dalam surga. Duka itu menyelimuti umat Islam di Madinah hingga kesedihan mendalam bagi para sahabat seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar Shiddiq. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dua warisan suci kepada umatnya, yang sangat mahal sehingga tak dapat dinilai dengan apapun di dunia, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits, yang jika umat ini berpegang teguh kepadanya maka ia tidak akan tersesat selamanya, serta Islam pasti akan berjaya di atas segala budaya dan peradaban global yang ada. Maka, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman bersyalawatlah dan sampaikanlah, salam taslim kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil